Salam jumpa dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi hari ini terambil dari Matius pasal 1 ayat yang kedua. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kita sering mendengar kalimat ini, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apa artinya? Yang pertama, mari kita lihat Keluaran pasal 3 ayat 6. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kepada Musa, Allah menyebut dirinya sebagai Allah nenek moyang bangsa Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Hal ini disampaikan ketika Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham untuk membawa mereka menuju tanah Kanaan. Janji ini juga dikatakan kepada Ishak dan Yakub, anak dan cucu Abraham. Mari kita lihat arti yang lebih dalam. Kepada orang Israel, Allah menyebut pribadinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk menyatakan dan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah pemegang janji dan masih memegang janji yang pernah diucapkannya itu, serta pasti menepatinya. Mazmur 105 ayat 8-11 mengatakan, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Pelajaran bagi kita, ketika kita mendapatkan janji dari Allah melalui firman-Nya, percayalah, Ia tetap memegang janji itu dan pasti akan menggenapinya. Persoalannya, adakah kita masih ingat dan memegang janji Allah tersebut? Yang kedua, mari kita lihat Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Konteks saat ini adalah saat Yesus mengutip perkataan Allah kepada Musa di dalam menghadapi orang Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Melalui pernyataan ini, Yesus sedang menegaskan adanya kebangkitan orang mati. Bahkan lebih dari itu, ada berkat yang luar biasa bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Ayat ini menyatakan bentuk waktu sekarang. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bukan bentuk lampau. Aku dulu pernah jadi Allah Abraham, dulu pernah jadi Allah Ishak, dan dulu pernah jadi Allah Yakub. Tidak, bukan demikian. Tetapi aku sekarang adalah. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Ini menunjukkan bahwa jiwa manusia itu kekal. Walaupun ada waktu tubuh mati terpisah dari jiwa, namun suatu waktu ia akan bersekutu kembali dengan tubuhnya. Itulah saat kebangkitan. Persoalannya saat kebangkitan itu, apakah orang percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Hidup itu? Lewat narasi ini juga kita dapat melihat sesuatu yang melampaui kefanaan saat ini. Betapa penting, mulianya, bermaknanya kebangkitan itu di dalam kekekalan. Kepada Abraham diberikan janji yang luar biasa oleh Allah. Namun perhatikan, dalam hidupnya di bumi, Abraham tidak menerima atau mengalami semua janji Allah itu yang Allah janjikan kepadanya. Ibrani 11 mulai ayat 13 berkata, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya.
dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dikatakan bahwa mereka, Abraham, Ishak, juga Yakub, dan orang-orang yang beriman lainnya mengakui bahwa mereka adalah pendatang, pengembara di dunia ini. Bahkan mereka mati namun tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi mereka merindukan tanah air surgawi. Itulah pengharapan akan pahala kekal yang dilihat dan dirindukan oleh orang beriman. 1 Korintus 15 mulai ayat 19 dan 20 berkata, "Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling larang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Kita yang beriman kepada janji Allah, kita percaya janjinya iya dan amin. Di dunia ini kita dapat mencicipi banyak janji Allah. Namun janji Allah yang sempurna dan sejati adalah pahala dalam kekekalan, di mana kita masuk dalam kebangkitan bersama Kristus dalam kerajaannya yang mulia. Ingat, ya Allah yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dan ketika kita mengingat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Dia Allah yang berjanji. Dia mengingatkan kita akan kekekalan jiwa kita. Jika kita percaya kepadanya, kita akan dibangkitkan masuk dalam persekutuan dengan Kristus, dalam kerajaannya, menerima pahala atas iman kita. Haleluya. Tuhan Yesus